Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya Mariani Sanusi senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam program Al-A'la Mutiara Al-A'la edisi Selasa 4 Januari 2022 dengan materi I-Tahsin. Alhamdulillah, seperti biasanya saya ditemani oleh Umi Yeni Suwarti. Beliau adalah alumni Tamhidul Mubalighah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di ruang radio GIC. Saya pun berharap mitra GIC selalu berbahagia bersama keluarga dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mitra GIC yang berada di luar Jakarta, bisa bergabung bersama kami di live audio streaming di www.islamiccenter.or.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik mitra GIC, sebelumnya marilah kita akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Umi ya, kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah kita dirahmati sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Aktivitasnya Umi hari ini apa Umi? Seperti biasa Bu Haji, cuman karena keadaan kita udah mulai membaik, aktivitasnya agak sudah bertambah gitu. Alhamdulillah ya Umi ya. Iya. Baik mitra GIC, marilah kita simak bersama materi I-Tahsin yang akan disampaikan oleh Umi Yeni Suwarti. Kepada Umi Yeni dipersilahkan. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, ni'matil iman, wa ni'matil hikmah, wa kafa biha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, saya bisa hadir kembali di sini dalam program Mutiara Al-A'la materi tahsin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari tajwid Al-Qur'an, yaitu suratul Baqarah ayat 6 sampai 10 insyaallah. Ya, insyaallah kali ini kita akan membahas itu. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah pedoman bagi kita umat Islam. Petunjuk bagi kita umat Islam sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita wajib mempelajari dan membaca Al-Quran dengan benar. Nggak boleh salah bacaannya, karena kalau bacaannya salah, salah pula artinya. Seperti itu Bu Haji. Sudah menjadi kewajiban kita umat Islam mempelajari dan membaca Al-Quran dengan baik dan fasih. Belajar tajwid dengan baik dan benar. Insya Allah bacaan Al-Quran kita sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Tidak salah lagi artinya. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dibuka Al-Qurannya, buka suratul Baqarah. Silahkan Bu Haji dibuka Al-Qurannya, suratul Baqarah. Silahkan Bu Haji baca ayat ke-6. Ya. Insyaallah Umi. Udah ya Umi ya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alhamdulillah, cakep sekali bacaannya Bu Aji. Sudah bagus tajwidnya, makhrajnya. Baik, saya ulangin ya Bu Aji ya. Baca surat ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti itu. Seperti itu, Mi, ya. Umi bisa ditolong dijelaskan, Mi, satu-satu, Mi. Tajwidnya ya, ya, Bu Aji? Ya, baik. Hukum-hukumnya, Umi. Ya, akan dijelaskan hukum-hukumnya. Yang pertama, inna, dibaca panjang seperti itu ya Bu Aji ya. Karena ini adalah gunnah musayyadah, yaitu karena ada tasdid ke nun. Jadi dibacanya harus ditahan seperti itu. Enggak boleh dibaca inna, jangan seperti itu. Harus ada gunnahnya. Inna, begitu. Alladzi. Nah, alif lam yaitu alif lam syamsiyah, yaitu satu alif lamnya mati, satu alif lamnya berharokat, yaitu harokat fathah. Jadi dihukumi dengan alif lam syamsiyah. Alladzi. Nah, zi-nya itu mat tabi'i karena kasro ya mati sebelumnya adalah huruf yang berkasroh, yaitu zi, dibaca dua harokat atau disebut juga dengan mat tabi'i, dua harokat. Alladzina, seperti itu. Kafaru. Nah, runya juga mat tabi'i karena ada waw mati sebelumnya ada ada ru yang berharokat domah, dibaca dua harokat juga, namanya mat tabi'i. Sama dengan zi, panjangnya dua harokat, sama. Kafaru sawaun. Nah, sawa panjangnya tadi ya Bu Aji ya. Ya, itu adalah mat wajib mutasil karena mat tabi'i di depannya ada huruf hamzah. Jadi dibaca 4 atau 5 harokat. Jadi dibacanya seperti itu panjangnya. Sawaun, seperti itu. Un'a. Sawaun'a, itu di situ ada izhar, yaitu izhar halqi. Domah bertemu dengan domah tanwin ya Bu Aji ya. Maksud saya domah tanwin bertemu dengan huruf ain. Jadi hukumnya izhar halqi. Dibacanya jelas, nggak boleh ada dengung di sini. Sawaun alaihim, seperti itu. Nah, alaihim lainnya adalah harf lin, yaitu huruf lain dibaca lembut, alai, seperti itu. Nggak boleh dibaca tegas, alai, nggak gitu, dibacanya lembut. Alaihim, himnya juga di situ safa itu izhar safawi karena mim sukun bertemu dengan hamzah. Ya, kita gunakan juga enggak digunakan, diizharkan atau dibaca jelas. Hum alaihim ya. Alaihim a. Seperti itu, enggak ada guna, enggak ada dengung.
alaihim a'anzar. Nah, a'anzar baru ini adalah ikfa. Baru ini ikfa. Jadi kita dengungkan membacanya. Jadi ketika membaca ikfa jangan gitu Bu Haji. Siap-siap mulutnya untuk membaca za. Za seperti itu. A'anzartahum. Nah, ro mati itu dihukumi dengan bacaan tafkim. A'anzar karena didahului dengan fathah. Jadi dibacanya tebal ini ya. Tebal, nggak boleh a'anzar, nggak boleh seperti itu. A'anzar seperti itu. Tahum, humnya juga Ijhar ya. Iya, izhar safawi. Hum lam. Jadi mim mati lam. Mim mati di depannya ada lam, itu juga izhar safawi. Dibaca jelas, nggak ada dengung. Lam. Nah, mim mati bertemu lagi dengan ta, itu juga izhar safawi. Lam tu, seperti itu, nggak ada dengung juga, dibaca jelas langsung ke huruf ta. Lam tungzi. Nah, di sini baru ada dengung karena ikfa. Jadi ada dengung karena ikfa. Ausat namanya Bu Haji. Nun mati bertemu dengan huruf zal. Jadi ada dengung, siap-siap dari dengung itu ada peleburan ke huruf za. Za. Seperti itu. Jangan aang, jangan bunyi ang gitu. Harus za. A'anzaru. Nah, ada ro mati lagi. Amlam tungzirhum. Amlam tungzir. Nah, iya. Amlam tungzir. Tungzir itu adalah unah zir. Nah, ini baru ro-nya dibaca tarqi. Tipis. Tungnya ikfa ya, Mi ya? Ya, tungnya ikfa. Lam tung ikfa, nun mati bertemu dengan huruf zal. Jadi hukumnya ikfa. Tung zir ro-nya dibaca tarqiq tipis. Tung hum mim mati bertemu dengan huruf lam, itu juga izhar safawi, dibaca jelas. Hum la-nya Matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah, yaitu la. Nah, terus la yu'minun. Yu-nya itu hamzah itu kalau mati harus yu seperti itu karena hamzah sifatnya siddah. Jadi harus terhenti sebentar suaranya. Yu'minun seperti itu. Oh iya, nunnya adalah arid li sukun. Masih ingat nggak dulu kita membahas kalau arid li sukun boleh dibaca? Boleh dua, empat atau enam. Yang penting stabil dalam satu kali bacaan. Mau pilih dua sampai selesai, empat sampai selesai seterusnya. Jadi yu'minun, arid li sukun itu mat tobi'i, bertemu dengan huruf yang disukunkan. Mat tabi'inya mana? Yaitu waw sukun, di sebelumnya domah, ada huruf di depannya nun yang disukunkan, yaitu arid li sukun. Dibaca 2, 4, 6. Selesai? Selesai mitra JIC, sudah selesai ayat yang ke-6. Bu Haji silahkan diteruskan bacanya. Alhamdulillah ya Umi ya, belajar tajwid gitu. Seperti susah tapi gampang lah Umi. Nah, iya, kalau belajar mah ya, bisa ya Bu Haji, insyaallah. Ya. Gampang-gampang susah ya Umi. Gampang-gampang susah. Ayat 7 ya Umi ya. Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum
walahum adzabun azim. Ya, bagus. Udah benar bacaannya. Hurufnya cakep. Alhamdulillah ya Bu Aji ya. Itu Cuma berkat kita nafas belajar. Umi ya. Iya, kalau nafas itu kan kondisi, bukan karena dipelajarin biar napas panjang, itu nggak ada. Itu normal gitu. Kan ada cara berhenti, cara wakaf tidak gitu. Saya ulangin ya Bu Aji. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Terangin Umi. Seperti tadi ya. Terangin Oke, satu-satu iya. ya Umi ya, hukum-hukumnya Baik. Umi. Khatamallahu. Nah, lam itu adalah lam jalalah. Harus dibaca tebal. Khatamallahu. Jadi dibaca khatamallahu. Ya, lam jalalah di sini berharokat fathah berdiri. Lam jalalah tafkim namanya Bu Haji kalau dibaca tebal, karena sebelumnya ada tanda fathah, yaitu ya maullah, yaitu fathah ya Bu Haji ya. Dibaca tebal, lam jalalahnya berharokat itu fathah berdiri, dibaca 2 harokat atau mat tabi'i. Khatamallahu, seperti itu. Alanya juga begitu, fathah berdiri, dibaca 2 harokat juga, ala. Terus qulu sama matobi'i juga, karena ada waw sukun sebelumnya domah, dibaca 2 harokat juga, ala qulu, seperti itu. Bihim, nah ada mim sukun bertemu dengan waw, itu hukumnya Izhar Mi. izhar safawi, dibaca jelas, tidak boleh dengung. Hum wa, seperti itu. Jadi jelas humnya langsung ke wa. Himnya. Ya? Himnya bihim. Him. Bihim wa. Ala qulubihim wa. Seperti itu. Jadi dibaca jelas, izhar. Wa ala, lanya sama mat tabi'i. Sam'ihim, samnya dibaca izhar juga, karena bertemu dengan mim mati. Sam'ihim, himnya nggak boleh dipanjangin walaupun kita berhenti di situ, karena nggak ada tanda mat, nggak ada tanda mat. Alas wa ala sam'ihim, kita tadi milih berhenti di sini, wakaf ya Bu Haji ya. Terus wa ala absarihim. Nah, wa ala di sini adalah mat jaiz mufasil, karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang beda kata, yang artinya wa ala satu kata, absar satu kata, gitu Bu Haji. Kalau beda kata itu mat jaiz mufasil. Dibaca 4 juga. Kalau ini mat jaiz mufasil. Ya, dibaca 4 atau 5. Wa ala absarihim gitu. Jadi saya baca lagi. Wa ala absarihim. Ba mati yaitu qalqalah. Absar mat tabi'i, karena ada alif sebelumnya fathah. Rihim. Nah, ini mim mati bertemu dengan ghin dihukumi dengan izhar safawi. Jadi dibaca jelas lagi. Wa absarihim gitu. Enggak ada dengung di situ. Wisyawatu. Nah, syanya mat tabi'i juga, karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat atau 1 alif, sama. Wisyawatu, tunya itu adalah
idgham bi gunnah, karena tanwin di sini tanwin domah bertemu dengan huruf waw. Jadi harus didengungkan juga. Wisyawatu walahum, seperti itu. Jelaskan Mitra JIC ya. Di sini idgham bi gunnah harus kita dengungkan dulu. Agak 2 harokat atau lebih, karena ada proses peluburannya. Wisyawatu walahum mim mati bertemu dengan ain itu izhar juga, jadi harus jelas pembacaannya, nggak ada dengung. Zanya matobi'i dibaca 2 harokat, yaitu ada alif sebelumnya fathah. Azabun. Nah, bun'a itu juga izhar. Jadi dibaca jelas. Azabun Azim. Salah lagi bacanya. Azabun azim. Zimnya itu arid li sukun, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 atau 6. Karena kenapa arid li sukun? Karena mat tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, yaitu mat tobi'inya ya sukun, sebelumnya kasroh, bertemu dengan nun yang disukunkan, azim nun lagi, mim bertemu dengan mim yang disukunkan, yaitu azim. Seperti itu. Umi tanya, boleh? kan tadi saya baca wa ala absorihim gisyawatu walahum azabun. Mau terus nggak ada napasnya, berhenti begitu gimana Mi? Oh, cara berhentinya kan harusnya azab gitu Mi ya. Tadi saya azabun, berhenti Mi. Ya, karena Bu Haji berhenti mendadak. Ya kan? Ya, saya tahu itu. Bu Haji tahu cara berhenti seperti apa, saya tahu. Nah, karena keadaan nafasnya nggak mengizinkan, ya seharusnya berhentinya seperti itu Bu Haji, seperti yang Bu Haji jelaskan barusan gitu. Nggak tiba-tiba berhenti kayak gitu. Absorihim boleh berhenti. Gisyawah juga boleh seperti itu gitu Bu Haji. Boleh pilih aja, dikira-kira aja napasnya cukupnya sampai mana nih gitu. Terus cari cara berhenti yang secara hukum berhentinya gitu. Sekarang Bu Haji lanjutkan. Baik Umi, makasih. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya, cakep. Alhamdulillah, sudah benar bacaannya dan hurufnya juga. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, baik saya akan ulangi membacanya, yaitu ayat ke-8. Ya Bu Haji, ayat ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tolong Umi. Ya. Jelaskan lagi ya Umi ya. Satu-satu Mi. Iya, satu-satu. Hukum-hukumnya. Wa minan. Nah, di situ ada lam syamsiah lagi. Tapi lam syamsiah itu kan nggak dibaca, jadi langsung kenan. Wa minan, ada gunnah. Seperti tadi apa gunnahnya? Musayyadah. Iya. Digunahkan dulu, baru nanya mat tabi'i, karena ada alif sebelumnya fathah.
wa minan nasi, seperti itu. Mad tabi'i dibaca 2 harokat atau 1 alif. Mai, sekarang mai yaqulu, ada gunnah idgham di sini, idgham bi gunnah, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi harus kita dengungkan seperti itu. Seperti tadi Bu Aji baca mai. Ya, gitu. Panjangnya sepanjang itu. Yaqulu. Yaqulu, kunya mad tabi'i dibaca 2 harokat, yaitu waw sukun sebelumnya domah, itu namanya mad tabi'i. Amanna. Nah, A-nya dibaca 2 harokat karena dia mad badal, yaitu alif yang dibaca 2 harokat, namanya mad badal, dibaca 2 harokat. Sebenarnya mad badal itu adalah hamzah yang berharokat fathah, di depannya ada alif sebagai mad. Jadi jadi penulisannya seperti ini, nggak ada hamzah yang di hamzah harokat, di depannya ada alif mad, tuh nggak ada. Jadi di penulisannya seperti ini. Fathah berdiri di atas alif gitu. Namanya mad badal, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Amanna, gunah lagi, gunah musyayadah, dibaca dengungkan dulu. Nanya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Billahi. Nah, ini lam jalalah tarqiq tipis. Billahi. Bukan billahi karena dia tarqiq, dibaca tipis. Lamnya harokatnya berdiri, dibaca 2 harokat. Billahi, seperti itu. Wabil yaw itu ada alif lam juga ya Bu Haji ya, alif lam komariah, karena lamnya dibaca jelas wabil, namanya alif lam komariah. Wabil yaumil, yaunya adalah huruf lim juga, dibaca lembut. Yau itu namanya lin. Yaumil ini adalah alif lam komariah lagi karena alif lam yang lamnya dibaca jelas. Yaumil akhir. Jadi A-nya juga mad badal seperti tadi. Wa mahum. Namanya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat. Hum itu adalah iklab. Iya, dibaca dengung juga. Mim mati bertemu ba. Hum, seperti itu. Bimu'minin. Hamzah seperti tadi yang hukumnya siddah, dibacanya harus terhenti nafas sebentar. Bimu'minin. Nimnya adalah arid li sukun. Karena kita wakof di sini. Arid li sukun itu adalah mad tabi'i, di depannya ada nun yang disukunkan. Jadi hukumnya arid li sukun. Ingat ya Bu Haji ya, 2, 4 atau 6 gitu membacanya. Boleh dipilih pemirsa yang ada di rumah. Kalau mau 2 boleh 2 sampai selesai. 4, 6 ya sama 4, 6 sampai selesai gitu. Itu yang namanya pembacaan tartil, gitu, pembacaan yang stabil panjangnya. Sekarang ayat yang ke-9. Silahkan Bu Haji baca. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Iya, bagus. Alhamdulillah. Aman dengan nafas ya Bu Haji ya. Aman dengan nafas. Mitra GIC yang ada di rumah, baik kita jelaskan hukumnya ya.
Yukho. Kho adalah mat tabi'i karena ada fathah berdiri. Yukhadi'u mat tabi'i juga karena ada waw sukun sebelumnya domah. Yukhadi'unallah. Nah, kalau nallah itu lam jalalah tafkim, dibacanya tebal karena sebelumnya hurufnya berharokat fathah yaitu na. Jadi dibacanya tebal. Panjang la-nya 2 harokat seperti tadi karena ada fathah berdiri. Walladzi alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah karena alifnya yang satu sukun, yang satu dibaca. Jadi walladzi, zinya mat apa itu? Mat tabi'i, yaitu dibaca 2 harokat karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Jadi hukumnya mat tabi'i atau dibaca 2 harokat. Walladzina amanu, hanya mat badal, nunya juga mat tabi'i lagi karena ada waw sukun sebelumnya domah. Jadi kalau berhenti di sini amanu seperti itu Bu Aji. Kalau wasol bagaimana? Wasol juga panjangnya seperti itu. Mau dia wasol, mau dia wakob, di sini panjangnya 2 harokat. Nggak boleh dipanjangkan. Karena setelah waw nggak ada lagi huruf yang diwakofkan. Jadi bukan arid li sukun kalau kita berhenti di sini karena nggak ada huruf yang disukunkan gitu. Walladzina amanu. Terus wama mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat. Yakhda'una, yaitu adalah mat tabi'i juga. Illa bertemu dengan hamzah dengan kata yang berbeda yaitu mad mufasil, mad jaiz mufasil. Illa satu kata, anfusahum satu kata. Jadi hukumnya mad jaiz mufasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Illa seperti itu. Anfusahum yaitu ikfa, nun mati bertemu dengan fa. Seperti tadi kita dengungkan dulu, kita siap-siap membaca fa. Anfu seperti itu. Anfusahum, mim mati di depannya ada waw yaitu izhar safawi, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, diizharkan gitu, dibaca jelas. Anfusahum wama, manya mat tabi'i yaitu ada hamzah, ada alif sebelumnya fathah. Wama yash'urun, yash yaitu shin sukun, ada udara di rongga mulut gitu ya Bu Haji. Yash ada rongga ada udara di rongga mulut. Baru urun mat arid li sukun seperti tadi, ada mat tabi'i di depannya ada huruf yang disukunkan. Jadi panjangnya 2 atau 4 atau 6. Mana yang mat tabi'i yaitu waw sukun di depan, di sebelumnya domah, terus nun yang disukunkan, arid li sukun namanya. Seperti itu. Pemirsa mitra JIC yang ada di rumah, kita lanjutkan membaca ayat ke-10. Silahkan Bu Haji. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, alhamdulillah lancar hurufnya, lancar tajwidnya, lancar nafasnya. Alhamdulillah. Baik, saya ulangi membaca ayat ke-10. Fi qulubihim
maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Umi ya. Ya Umi ya. Sedikit lagi Umi, tolong dijelaskan. dijelaskan. Oke, baik. Fi mat tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, panjangnya 2 harokat, atau mat asli atau mat tabi'i sama. Fi qulu, lunya juga mat tabi'i, waw sukun sebelumnya domah dibaca 2 harokat. Bihim. Nah, mim mati bertemu dengan huruf mim lagi, itu namanya idgham mimi atau idgham mutawasilain gitu ya. Atau idgham mutawasilain, mimnya mati bertemu lagi dengan huruf mim, kita dengungkan di sini membacanya. Fi qulubihim marad gitu. Jadi harus didengungkan karena idgham. Marad kita tadi lanjut membacanya karena ada tanda waqaf lam alif. Di situ dianjurkan wasol. Jadi wasol lebih baik daripada waqaf karena ada waqaf lam alif atau ada mul waqfi namanya. Maradun. Nah, di sini adalah ikfa ausat, yaitu tanwin domah bertemu dengan fa. Jadi didengungkan juga, panjangnya sama dengan him yang tadi bertemu mim, idgham mimi. Sekarang ikfa ausat juga sama panjangnya. Kita dengungkan dulu, siap-siap membaca fa gitu. Maradun fa, seperti itu. Faza ya, fazadahumullah, zanya mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Fazadahumullah, lam jalalah tafkim lagi dibaca. Jadi lam jalalah tafkim itu kalau tanda bacanya di atas mu dan fathah. Ya, kalau di bawah namanya tarkik. Nah, ini tafkim dibaca tebal. Lahu 2 harokat karena fathahnya berdiri. Fazadahumullahu marada, seperti itu. Jadi mitra JIC yang ada di rumah, marada di sini mat iwat. Jadi mat iwat itu kalau kita berhenti di situ, tanwinnya berganti dengan fathah aja, dibaca fathah aja. Aturan kan marodon, tapi karena kita berhenti di situ, mat iwat namanya, marodo, seperti itu. Lanjut. Walahum adzabun alim. Adzabun alim. Ya. Walahum, hum itu adalah idhar safawi. Mim mati bertemu dengan ain, dibaca jelas tanpa dengung. Walahum adzanya mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat. Adzabun alim dibaca panjang kalau berhenti. Tapi tadi kita memilih wasol ya buat dia, lanjut ya, nggak berhenti. Ini untuk ilmu, kalau berhenti ini arid li sukun. Jadi panjangnya juga 2, 4 dan 6. Tapi kalau berhenti di sini untuk mengulangnya dimundurkan 2 kata atau 1 kata karena waqaf lam alif, ada mul waqfi. Walahum adzabun alimum. Nah, linya tetap 2 harokat karena kita wasol, jadinya 2 harokat aja, yaitu iya sukun di depannya, sebelumnya kasroh, dibaca 2 harokat. Alimum bima, mum yaitu iklab. Nah, gitu. Terus
bima matobi'i karena ya bima kanu sama-sama matobi'i. Jadi bacaannya sama-sama satu alif atau dua harokat. Kanya kenapa matobi'i? Karena alif sebelumnya fathah, nunya yaitu ada waw sukun sebelumnya domah, dibacanya satu alif juga dua harokat yaitu matobi'i. Bima kanu sama panjangnya. Yakdzibun. Mitra jisi yang dirahmati Allah, yakdzibun. Di sini ada kaf mati, kita seperti terhenti gitu, seperti terhenti membacanya, dan ada aliran nafas seperti itu. Nah, itu namanya hamas. Yakdzibun, bunnya arid li sukun, yaitu matobi'i. Di depannya ada huruf yang disukunkan, yaitu nun, dibaca 2, boleh 4 atau 6, yang penting stabil. Stabil itu maksudnya kalau dari pertama dipilihnya 2 sampai shadaqallahul adzim harus 2, begitu juga 4, begitu juga 6. Udah ayat ke-10 nih. Sudah selesai Umi. Sudah selesai. Coba Umi diulang lagi Umi. Yang mana? Fi qulubihim bacanya. Oh iya. Minta nambah ya, Bu. Ya. Boleh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Enak ya Umi ya kalau bisa baca Al-Quran dengan hukum-hukumnya, dengan tajwidnya, secara tartil ya Umi ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, kalau bacaannya benar Bu Aji, tartil, tajwidnya bagus, yang mendengar enak, yang membacanya nggak capek gitu. Kalau kita duduk nih, kalau bacaannya nggak enak pasti ntar pegel, ganti lagi posisi, pegel. Kalau bacaannya enak nggak terasa 1 jam, nggak terasa gitu, karena kita enak gitu. Jadi kita ke hati bacanya gitu. Baik, mitra JIC yang ada di rumah, sudah selesai pembahasan materi tahsin pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Umi Eni atas materi yang telah disampaikan hari ini. Sama-sama Bu Aji. Baik mitra JIC, tentunya kita dapat mengambil pelajaran yaitu tentang hukum-hukum dalam membaca Al-Quran, sehingga kita dapat memperbaiki dan menyempurnakan bacaan kita. Terima kasih mitra JIC yang sudah bergabung bersama kami dan selalu setia dalam program Mutiara Al-A'la. Jangan lupa di like, komen, dan share program ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Mariani Sanusi pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.